Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan izin Allah Ta'ala juga kami minta pertolongan. Dan kami akan mencoba dan mengambil dari sebuah pelajaran yang ada di dalam kitab Hikam Melayu yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah. Kini kami kuptik pada malam hari ini ya, sebagai pelajaran untuk kami dan permohonan untuk kami dan petunjuk juga bagi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yanzalu ilal huquqi bisu illa adba bil ghaflati wala bil khawati munta'ah. Artinya, maka tiada turun mereka itu kepada segala hak yang lazim. Tiada turun mereka itu kepada segala hak yang lazim bagi mereka itu daripada pihak syariat dengan jahat adab yang menghendaki bagi ketiadaan mengikat syariat dalam berdiri kepada dan dengan ghaflah tilalai yang menghendaki bagi wujud dakwah dan lupa karunia Tuhan, dan tiada dengan keinginan dan kesukaan yang menghendaki keduanya itu bagi lali akan Tuhan yang memerintahkan mereka itu. Bala dakhalu fi dzalika billah wallahi wa minallahi wa ilallahi. Tetapi masuk mereka pada yang demikian itu, dengan minta tolong mereka itu, dan bagi Allah mengerjakan amal mereka itu, dan daripada Allah memandang mereka itu wujudnya, dan kepada Allah tiap-tiap rujuk mereka itu, dan tiada ada kepada mereka itu khabar daripada diri mereka itu, dan tiada ada kepada mereka itu khabar daripada diri mereka itu, dan tiada tinggal daripada rasam mereka, karena telah tahqiq mereka itu fana dan ketiadaan haula, tiada fana dan ketiadaan haula dan kuwatah melainkan pada Allah. Mereka telah fana pada haula dan kuwata Allah, melainkan pada Allah. Wakul Rabbi adkhilni mudkhalan sidiqin wa akhrijni mukhrajan sidiqin.
Dan apabila kau kehendaki berhubung dengan jalan mereka itu, maka jalani olehmu ini atas segala jalan mereka itu. Dan kata olehmu, hai Tuhanku, masukkan olehmu akan diaku pada tempat yang masuk yang benar, dan yaitu bahwa engkau masuk pada sesuatu tiada dengan nafsumu. Engkau masuk pada sesuatu tiada dengan nafsumu. Dan keluarkan olehmu akan diaku pada tempat yang keluar yang benar, dan yaitu bahwa engkau keluar tiada dengan nafsumu. Dan seolah-olah engkau kata dengan demikian itu, kurniai olehmu akan diaku sebenar-benarnya dalam ubudiyah. Engkau kata dalam demikian itu, kurniai olehmu akan diaku sebenar-benarnya dalam ubudiyah. Yakuna nazari ila haulika, wa quwatika iza adkhaltani wastilami wa angkiyadi ilaika iza akhrajtani. Yakuna nazari ila haulika wa quwatika, supaya adalah tilikku kepada kiammu dan kuatmu. Apabila engkau masukkan akan diaku dan penyerahku dan pengikatku kepadamu, apabila engkau keluarkan akan diaku hingga adalah aku mentahqiqkan hakikat la haula wala quwwata illa billahil azim. Sadaqallahul azim. Nah, saya sampai di sini kan bacaan kami dari dalam kitab Hikam, dan kami akan mengikuti contoh-contoh yang dicontohkan Rasulullah dari dalam salah satu contoh doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma aslihni diniyal ladzi huwa ismatu amri, waslihni dunyaya allati fiha ma'asi, waslihni akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayatan ziyadatan li fi kulli, waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Yang artinya, ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan semua urusanku, dan perbaikilah bagiku duniaku yang di dalamnya penghidupanku, dan perbaikilah bagiku akhiratku yang kepadanya tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini penambah kebaikan
menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah mati bagiku terlepas dari tiap-tiap kejahatan. Rabbi adkhilni mudkhalan sidqin wa akhrijni makhrajan sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira liyakuna nazari ila haulika wa quwatika idza adkhalnani wastilami wangkiadi ilaika idza arjatani. Ya Tuhanku, masukkanlah aku pada tempat yang masuk yang siddiq, dan keluarkanlah aku di tempat keluar yang siddiq, dan kurniailah aku bukti atau kenyataan yang menolong aku, supaya pandangku tetap bulat kepada daya dan upayamu. Ketika engkau memasukkan dan mengeluarkan aku, penyerahanku dan taatku semata-mata bagimu, ya Allah. Ilahi anal fakiru fi ginai fakaifa la akuna fakirun fi fakri. Tuhanku, akulah hambamu yang fakir di dalam kekayaanmu. Bagaimana aku tidak merasakan kefakiran dalam kefakiranku? Karena meskipun aku merasa memiliki, namun tetap berhajat kepadamu. Ketahuilah bahwa makom kaya itu tidak sempurna, melainkan rasa fakir. Karena menyatakan fakir kepada Allah itu lebih sempurna daripada menyatakan kaya padanya. Orang yang fakir itu seolah-olah berkata bahwa fakirku kepadamu itu merupakan sebab kayaku kepadamu. Maka betapakah tiada aku fakir dalam fakirku yang sejati, karena Allah meliputi sifatku. Ilahi anal jahilu fi ilmi fakaifa akuna jahula fi jahli. Ilahi ana jahilu fi ilmi fakaifa akuna jahula fi jahli. Artinya, Tuhanku, akulah hambamu yang bodoh dalam ilmuku ini. Betapa bodohnya aku dalam jahilku. Aku tetap berkehendak mengetahui dalil atas tahqiq kehambaanku. Ilahi inna ikhtilafa tadrika wa suru'ata haluli maqadirika mana'a ibadaka warifina anisukuni ila ataika wal ya'si minka fi balad
fihim bala. Tuhanku, sesungguhnya dalam perubahan-perubahan aturanmu cepat atau segera tibanya takdirmu. Kedua-duanya ini telah menahan para hambamu yang arif untuk tenang pada pemberian atau harapan daripadamu karena datangnya bala dan ujian. Datangnya bala dan ujian. Syed Abul Hasan radhiyallahu mengatakan bahwa aku tiada menuntut sesuatu kepada Allah, melainkan kudahulukan kejahatan, yakni aku merasa bodoh dan banyak kesalahan. Harus dipahami bahwa kata-kata bodoh dalam ilmuku kira-kira maksudnya bahwa Allah Maha mengetahui kejahilan kita. Allah Maha mengetahui kejahilan kita. Orang-orang yang bermakrifat kepada Allah yakin bahwa bila datang karunia maka semua itu akan lenyap. Demikian juga bila mereka menerima bala atau ujian, walau bagaimanapun besarnya, mereka tidak patah harapan atau tidak putus asa dari rahmat Allah yang akan menggantikan sesuatu dengan kebaikan. Seperti kita ketahui bahwa kolbu orang yang dalam makrifat, bahwa kolbu atau hati orang yang dalam makrifat kepada Allah itu telah terbuka baginya asrarul malakut, ya ini alam gaib. Dengan bermakrifat hilanglah segala yang menghalangi hakikat. Mereka memandang takdir Allah itu elok, sehingga jadilah mereka itu bersama Allah dengan merasa la haula wala quwata illa billah. Mereka selalu memandang izmah Allah, memandang kebesaran Allah yang qadir dan yang mukhtar. Sebab Allah lah yang maha menentukan dan memilih menurut kehendaknya sendiri. Sadaqallahul azim. Wa baligh rasuluhul karim. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwata illa billahil. Nah, baiklah saudara-saudara yang terhormat. Kami membaca ini, kami rekam dan kami rekam untuk diri kami sendiri, untuk keluarga-keluarga kami yang akan kami tinggalkan, dan kepada juga saudara-saudara yang masih tinggal di alam dunia ini. Semoga ada di antara para saudara yang terbuka hatinya, yang dikehendaki Allah untuk mengikuti cara jalan kami ini. Ya alhamdulillah, kami tidak menyebarkan, tidak mensiarkan, karena kami tahu bahwa bumi ini, dunia ini adalah milik Allah. Penguasanya adalah Allah, baik dunia maupun akhirat. Maka inilah kami mengamalkan daripada firman Allah di surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah memberkati bagi yang kami bacakan ini, karena kami mengikut pedoman daripada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insanu ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim.
wa baligh rasulihil karim. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana hu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwata illa billahil. Amin. Semoga memberkati Allah Ta'ala ya bagi yang kami bacakan ini, terutama bagi diri kami sendiri dan juga kepada saudara-saudara yang berkenan hatinya yang mengikuti, dan semua manusia di seluruh dunia, umat Islam, umat manusia, semoga mendapat berkah dan nikmat dari Allah, karena dunia ini hanya tempat tinggal sementara, tempat lewat. Di akhiratlah tempat berpulangnya kita. Ini maka diajarkan oleh Rasulullah di dalam doanya. Ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan semua urusanku, dan perbaikilah bagiku duniaku yang di dalamnya tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini penambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah mati bagiku terlepas daripada tiap-tiap kesalahan, terlepas daripada tiap-tiap kesalahan, terlepas daripada tiap-tiap dari kejahatan. Sekali lagi kami ulangi, ini membacakan daripada arti doa yang diajarkan Rasulullah, karena mata kami nak berkunang-kunang. Ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan semua urusanku, dan perbaikilah bagiku duniaku yang di dalamnya penghidupanku, dan perbaikilah bagiku akhiratku yang kepadanya tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini penambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah mati bagiku terlepas dari tiap-tiap kesalahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa baligh rasulihil karim. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana hu. Alhamdulillah. Astaghfirullahal qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup sekian kami dalam pembacaan kami. Semoga Allah memberkati apa yang kami kerjakan ini, dan juga bagi saudara yang mendengar dan mengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.